Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mizan dari kelas R4H NPM 202043500683. Di sini saya akan mempresentasikan normalisasi sistem basis data. Apa itu normalisasi database? Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, serta sebagai besar ambiguity bisa dihilangkan, atau pengertian singkatnya. Normalisasi database dalam proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tujuan normalisasi. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yang satu, insert anomali. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua, delete anomali. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin ikut terhapus. Yang tiga, update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Database seperti apa yang dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Tahapan normalisasi database yang kita lakukan. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan kita simpan. Dan berikut adalah contohnya. Bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini dapat menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau bisa disebut anomali. Yang kedua, normal pertama. 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama. Yang satu, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Yang ketiga, normal kedua. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang satu, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan forget key.
Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantungan pada kandidat ke tabel tersebut. Bentuk normal kedua dengan melakukan dekomposisi tabel di atas menjadi beberapa tabel dan mencari kunci prima dari tiap-tiap tabel tersebut, dan atribut kunci haruslah unik. Yang keempat, normal ketiga. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut yang tidak berhubungan dengan prima key. Dengan demikian, tidak ada tergantungan transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga yaitu yang satu, memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada prima key. Yang ketiga, contoh dari normalisasi database. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, terjadinya kehilangan informasi. Yang keempat, terjadinya adanya pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruangan penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Yang lima, timbulnya adanya null value. Yang keenam, kehilangnya informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database. Yang ketujuh, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1NF, 2NF, 3NF. Kesimpulan, normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan seterusnya sampai didapatkan struktur yang normal. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.